Nah, sebelum kita menggunakan berbagai macam algoritma machine learning. Dan yang ketiga, nanti Anda bisa mengimplementasikan konsep regression. Jadi regression ini kita gunakan untuk memprediksi data yang bentuknya kuantitatif. Bisa data itu berupa time series misalnya data stok saham, terus data untuk menghitung nilai prediksi nilai mahasiswa berdasarkan atribut-atribut tertentu. Nah, nanti Anda bisa selain paham, Anda juga mampu mengimplementasikan konsep regression. Nah, untuk memprediksi nilai yang berbentuk kuantitatif. Sedangkan classification ini kebalikannya regression. Yang tadi regression bentuknya kuantitatif, kalau classification ini bentuknya label. Jadi outputnya berupa kelas atau label. Misalnya Anda bisa membentuk model matematika untuk mengklasifikasikan sebuah image Misalnya image untuk prediksi ataupun klasifikasi orang tidak bermasker sama bermasker misalnya. Nah, itu klasifikasi. Kita punya dua kelas orang bermasker dan kelas orang tidak bermasker. Menggunakan data image citra. Nah, itu classification. Dan yang kelima, Anda nanti mampu dan memahami mengimplementasikan konsep clustering. Clustering ini merupakan metode untuk mengelompokkan beberapa data. Jadi kita analisis kemiripan antar data dan kita bisa kelompokkan nantinya. Misalnya kita bisa mengelompokkan topik penelitian ataupun topik berita misalnya Nah, misalnya Anda punya data berita terus Anda ingin kelompokkan, misalnya berita ini membahas berita tentang sport olahraga. Berita ini membahas tentang berita COVID-19. Terus berita ini membahas terkait dengan politik. Nah, Anda bisa kelompokkan dari masing-masing berita itu. Nah, atributnya apa kalau berita itu misalnya Anda punya data berita dari internet berbentuk teks pastinya. Itu bisa kita lakukan clustering. Nah, yang keenam, Anda memahami dan mampu untuk mengimplementasikan konsep model evaluation. Jadi model evaluation itu juga salah satu konsep yang penting karena kita bisa tahu kira-kira model machine learning algoritma machine learning yang kita gunakan apakah sudah memiliki performa yang bagus atau tidak. Nah, kita bisa evaluasi model yang sudah kita buat. Ini juga bisa menilai kira-kira tingkat performa ataupun akurasi dari model kita seberapa bagus Kita masuk ke model evaluation nanti. Sedangkan yang ketujuh ini dimensionality reduction ini kita bisa mengurangi istilahnya itu kita bisa mengurangi dimensi data kita. Ini kaitannya sama feature selection juga. Dimensionality reduction sama feature selection ini merupakan satu kesatuan. Jadi intinya adalah kita punya data data itu kita bersihkan dari preprocessing. Nah, dari situ setelah kita bersihkan kita bisa analisis lebih dalam lagi. Kira-kira atribut mana yang tidak penting. Kita bisa hilangkan nanti data-data tersebut. Nah, dengan menggunakan konsep dimensionality reduction dan feature selection. Kurang lebih seperti itu untuk mata kuliah machine learning. Intinya adalah kita akan mempelajari berbagai macam algoritma yang kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dan saya kira mata kuliah ini cukup menarik karena kita mengimplementasikan segala macam algoritma untuk AI artificial intelligence untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Nah, nanti kita juga belajar kira-kira di week pertama ini nanti kita juga akan belajar kira-kira contoh-contoh apa kasus apa yang memang sudah diterapkan machine learning di sana sehingga bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat lebih akurat juga. Oke. Kita lanjut ke ini untuk topiknya topik atau jadwal perkuliahan kita Di week pertama ini kita masih introduction to machine learning. Nanti week kedua kita belajar data preprocessing. Yang ketiga kita belajar regression Di week ketiga ini nanti ada satu tugas nanti Anda bisa lihat di slide-nya. Yang keempat kita masuk ke classification. Kita menggunakan algoritma yang cukup populer dan cukup sederhana untuk classification, yaitu K-nearest-neighbor. Walaupun ini algoritmanya sudah cukup lama sudah cukup ibaratnya obsolete lah tapi setidaknya algoritma ini merupakan basic untuk mengenalkan algoritma klasifikasi. Karena beberapa algoritma klasifikasi yang lain Anda bisa lebih mudah memahami jika Anda juga memahami model klasifikasi menggunakan K-nearest-neighbor. Ini merupakan algoritma klasifikasi yang cukup sederhana. Tapi itu juga penting sebagai basic ibaratnya kalau kita mau melangkah lebih jauh kan kita harus
menaiki anak tangga satu persatu kan ya, nggak bisa langsung loncat ke tangga tertentu ya. Jadi nanti Anda bisa tahu basicnya dari classification itu seperti apa. Nanti ada juga kuis ya. Kuisnya ini dalam bentuk multiple choice ya, menggunakan ULS. Ini nanti akan diumumkan di week keempat, dan week 5 nanti ada kuis ya. Dan week ke-6 sama 7 ini masih ke permasalahan classification, kita menggunakan algoritma naive Bayes sama logistic regression. Nah, nanti di week 6 sama 7 ini masih terkait dengan classification, tapi menggunakan algoritma klasifikasi yang lain. Walaupun sebetulnya ketiga algoritma ini kita bisa langsung gunakan ya, menggunakan bahasa pemrograman Python, karena di bahasa pemrograman Python itu library yang menyediakan untuk melakukan klasifikasi ya, untuk menggunakan model machine learning itu sangat banyak dan sangat lengkap ya. Kita tinggal menggunakan saja, tapi selain itu kita juga harus tahu konsep dari algoritma ini ya. Nah, kedepannya nanti mungkin Anda ingin melakukan riset ya terhadap algoritma klasifikasi ini, Anda bisa mengimprove ya dari algoritma klasifikasi yang sudah ada. Oke, tapi kan Anda harus tahu dulu kan ya, harus tahu kira-kira cara kerja algoritma itu seperti apa. Oke, selanjutnya di week 8 masih klasifikasi ya. Kita belajar mengenai artificial neural network ya. Ini juga cukup populer, bahkan yang sampai saat ini yang populer itu ya sampai tahun 2021 ini ya terkait dengan artificial neural network. Tapi artificial neural network yang akan kita pelajari di machine learning ini yang basic ya. Jadi ANN, singkatan dari artificial neural network itu ANN yang sederhana. Tapi nanti kalau Anda tertarik untuk mempelajari atau mendalami terkait dengan artificial neural network, Anda bisa mengambil mata kuliah deep learning. Karena di mata kuliah deep learning itu kita akan mengimprove ya model artificial neural network sehingga nanti performanya bisa lebih optimal dan bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Nah, di week 8 ini nanti kita akan publish ya project description-nya. Dan nanti sedikit itu aja, sedikit bocoran, nanti Anda akan diberikan pembagian kelompok ya. Pembagian kelompoknya nanti terserah, silakan Anda pilih sendiri, dan nanti Anda disuruh untuk mencari studi kasus yang akan diselesaikan menggunakan berbagai macam metode machine learning yang sudah Anda pelajari selama 1 semester. Dan nanti proyeknya kasusnya bebas, Anda bisa cari sendiri ya di internet ya, datasetnya juga sudah lengkap di internet, menggunakan dataset yang sudah ada saja. Nah, setelah itu nanti Anda akan melakukan problem solving terhadap permasalahan yang akan Anda angkat menggunakan metode machine learning. Oke, yang week 9 ini sama ke-10 kita belajar terkait dengan clustering atau pengelompokan data ya. Yang tadi saya sudah sempat singgung ya, seperti untuk mengelompokkan berita seperti itu. Kita bisa menggunakan K-mean sama DB-scan. Mungkin kalau Anda di mata kuliah sebelumnya sudah pernah ataupun Anda sudah pernah mempelajari terkait dengan K-mean sama DB-scan, ini cukup simpel karena ini algoritma yang sama kayak KNN tadi ya, algoritma basic untuk clustering seperti itu. Nah, yang week 11 ini kita belajar model evaluation dari semua algoritma klasifikasi yang sudah kita pelajari ya. Kita juga perlu mempelajari konsep terkait dengan model evaluation karena kita juga perlu mengevaluasi model yang kita gunakan, performanya bagus atau enggak ya, akurasinya bagus atau enggak, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari konsep model evaluation di week ke-11. Yang week 12 sama 13 ini dimensionality reduction dan feature selection. Jadi ini kita gunakan untuk ya mempelajari terkait dengan sama kayak pre-processing data, cuman nanti kita akan select ya berbagai macam fitur yang penting itu yang mana. Karena memang feature yang kita buat ya, yang kita pilih, kalau kita punya studi kasus ya, mungkin dimensi dari fitur kita sangat banyak dan itu akan menghambat ataupun memperlama proses komputasi kita. Jika menggunakan algoritma machine learning, kita perlu kira-kira memilih kira-kira fitur mana yang bisa kita seleksi. Yang fitur itu memang merepresentasikan sebuah data itu. Contohnya yang paling sederhana ya. Misalnya, untuk klasifikasi citra ini, image orang bermasker sama tidak bermasker kan ya. Sebetulnya yang paling terlihat adalah fitur pixel yang ada di mulut kita kan ya. Nah, selain itu mungkin fiturnya nggak penting. Nah, kita nanti juga bisa melakukan dimensionality reduction di sana. Kita bisa hilangkan ya berbagai fitur yang tidak penting ya, kita bisa hilangkan, kita bisa hapus, dan kita bisa masukkan ke model klasifikasi kita.
Kalau memang studi kasus kita adalah studi kasus klasifikasi. Yang week 14 terakhir itu nanti ada project presentation. Project presentation ini nanti Anda akan presentasikan project yang sudah Anda angkat ya, studi kasus yang sudah Anda angkat, dan nanti Anda presentasikan, dan project itu dalam bentuk itu ya, dua hal yang mau dua dokumen yang harus Anda kumpulkan. Yang pertama file presentasinya, dan yang kedua file itu jurnalnya. Nah, nanti Anda juga akan menulis jurnal di sini terkait dengan proyek yang Anda akan angkat nantinya. Oke, untuk penilaiannya ya kurang lebih seperti ini. Nah, NTS-nya 20% tugas, 30% kuis, dan 50% UTS. Sedangkan NAS-nya ini 20% assignment, 50% project, dan sisanya ini 30% UAS. Jadi kita punya dua penilaian ya, ada project sama ada UAS. Tapi jangan khawatir, UAS-nya ini menggunakan itu ya, multiple choice. Jadi nanti Anda tinggal mengisi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di ULS ya. Oke. Assignment sama kuisnya ini individu ya. Jadi nanti tugasnya individu. Yang kelompok itu yang project ini, 50% di NAS ini Anda akan alokasikan untuk pengerjaan project. Nah, ini projectnya itu ada maksimal 2-3 orang ya, satu kelompok 2-3 mahasiswa. Dan nanti Anda akan mencari real problem terkait dengan machine learning. Ya, nanti pastinya seiring berjalannya waktu, nanti akan Anda akan memahami kira-kira permasalahan apa yang bisa diselesaikan menggunakan model machine learning, karena Anda juga sudah belajar selama beberapa minggu ya, 7 minggu. Anda pasti nanti akan bisa menganalisis kira-kira permasalahan apa yang bisa kita selesaikan menggunakan metode machine learning. Dan nanti Anda akan membuat program ya. Programnya ini sebetulnya programnya sederhana, nggak perlu harus ada tampilan yang bagus ya. Yang penting kita fokusnya adalah membuat model model machine learning. Jadi nanti codingannya mungkin cukup bisa menyelesaikan permasalahan, nggak harus sampai dengan bikin web gitu ya, nggak sampai seperti itu. Yang penting nanti kita tahu inputnya apa sama outputnya apa. Nah, kita bisa coding langsung di itu ya, di notebook aja menggunakan Jupyter Notebook ya, atau Google Colab lah. Nanti silakan Anda pilih yang paling mudah yang mana. Dan nanti Anda akan menuliskan reportnya dalam bentuk artikel jurnal. Nanti akan ada formatnya yang akan kami berikan. Nah, silakan nanti Anda tuliskan sesuai dengan format yang ditentukan. Dan presentation ini ya di week 14 tadi ya. Sama UTS sama UAS-nya ini berupa teori atau konsep dari machine learning dan bentuknya multiple choice. Karena harapan kita selain Anda tahu implementasinya, Anda juga harus tahu teorinya. Karena memang machine learning ini kita nggak bisa belajar teorinya saja ataupun implementasinya saja. Kita harus tahu dua-duanya. Harus seimbang antara teori sama implementasi. Karena memang ini merupakan algoritma ya. Yang akan kita pelajari itu berbagai macam algoritma. Harapannya nanti Anda bisa berkreasi, Anda bisa mengimprove ya dari algoritma yang apa yang sudah ada, ataupun nanti Anda bisa menganalisis kira-kira algoritma ini cocok untuk menyelesaikan permasalahan apa, atau permasalahan ini bisa diselesaikan menggunakan algoritma apa. Nah, oleh karena itu kalau Anda bisa menganalisis kira-kira permasalahan ini seharusnya bisa kita gunakan algoritma ini untuk menyelesaikannya. Anda harus tahu teorinya, gitu kan ya. Anda harus tahu konsepnya. Nah, gimana cara mengimplementasikannya? Ya, Anda juga harus tahu cara codingnya seperti apa. Nah, jadi kita antara teori sama konsep ini cukup seimbang di mata kuliah machine learning ini. Oke, untuk referensinya ini Anda bisa gunakan berbagai macam sumber ya. Ini ada Machine Learning with Python Cookbook ya. Ini yang lebih ke arah cookbook ini lebih ke arah implementasi ya, lebih sedikit teorinya. Jadi lebih ke arah tips atau trik cara cepat coding menggunakan Python untuk machine learning ya. Nah, kalau yang Introduction to Machine Learning with Python ini dia lebih banyak teorinya. Jadi silakan nanti Anda bisa pelajari. Kalau setahu saya di ULS kayaknya belum ada, tapi nanti Anda bisa cari di Google sih. Kalau ada yang versi free-nya silakan di-download. Atau yang ini Pattern Recognition and Machine Learning milik dari Christopher M. Bishop ya, silakan nanti bisa dibaca juga ya. Sama Introduction to Machine Learning third edition oleh Ethem Alpayedin. Nah, ini sebetulnya slide-slide yang saya gunakan ini berdasarkan teori-teori yang ada di sini di 4 buku ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kontrak kuliahnya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan terkait dengan kontrak kuliah atau silabus.
Oh ya, kalau ada pertanyaan ya, selama perkuliahan ini kalau ada pertanyaan, Anda tidak perlu menunggu saya membuka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung Anda tuliskan di chat ya, biar nanti kita bisa langsung diskusikan. Biar nanti nggak lupa juga kalau nanti Anda ada pertanyaan terus Anda tanyakan nanti kan kadang lupa. Tadi semua tanya apa ya, kok lupa ya gitu. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya, ataupun speak boleh, ngomong boleh. Kalau saya nanti buka sesi tanya jawab, biar nanti perkuliahan kita bisa terdeliver dengan baik ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi ya. Jadi ini mata kuliah yang cukup apa ya, istilahnya kalau kita bilang sulit sih enggak, karena kan kita tinggal pakai ya library, tapi kita juga harus tahu konsepnya seperti apa dari tiap algoritma yang nanti akan kita pelajari. Dan ini juga cukup menarik karena banyak sekali mahasiswa saya yang karena kebetulan saya berafiliasi di lab DSAI ya, Data Science and Artificial Intelligence. Nanti kalau Anda tertarik untuk mengambil topik-topik tugas akhir yang kaitannya dengan machine learning, dengan AI, dengan deep learning, nah mata kuliah ini akan sangat berguna bagi Anda ke depannya. Jadi banyak sekali nanti teori-teori ataupun algoritma yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan itu sering digunakan untuk topik-topik tugas akhir ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh ya, untuk perkuliahan Anda harus join Zoom maksimal pukul 9:50 ya. Jadi Anda harus masuk Zoom maksimal 9:50 dan sudah melakukan persensi sebelum pukul 9:50 ya. Kalau ada izin ya, izin kalau misalnya nggak bisa ikut kuliah, silakan nanti bisa izin ke saya, bisa hubungi saya melalui email atau telegram. Dan nanti kalau ada materi-materi ataupun pertanyaan terkait dengan perkuliahan, Anda bisa diskusikan di grup Telegram. Itu grup Telegramnya memang saya open, silakan nanti kalau ada pertanyaan terkait perkuliahan ya, silakan Anda diskusikan di sana. Nah, jadi teman-teman yang lain juga bisa menjawab pertanyaan atau permasalahan yang didiskusikan di sana, bukan hanya dari saya. Dan juga informasi terkait perkuliahan nanti akan saya sampaikan juga melalui Telegram ya. Misalnya ada kuliah pengganti atau kuliahnya ditiadakan ataupun ada tugas ya yang mungkin mendadak ya, saya bisa sampaikan di sana nanti. Oh ya, untuk minggu depan week kedua, karena week kedua itu hari kemerdekaan jadi kita libur. Jadi nanti untuk week kedua silahkan nanti Anda nggak perlu join Zoom, kita nggak ada kuliah pengganti, kuliahnya nanti berupa video, nanti akan saya share video pembelajaran terkait dengan ini. Week kedua itu kita belajar mengenai data pre-processing ya. Nanti akan saya share videonya, silakan Anda lihat, Anda tonton videonya mulai dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada pertanyaan ya, kita bisa diskusikan di grup Telegram. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya mulai. Atau mungkin ada usulan ya dari teman-teman, silakan kalau mau usul sesuatu bisa kita pertimbangkan mungkin. Tools-nya kalau Anda sebelumnya sudah belajar Python ya, bisa menggunakan Jupyter Notebook miliknya Anaconda ya, ataupun Anda bisa menggunakan Google Colab. Tergantung yang mudah yang mana silakan. Saya nggak mempermasalahkan tools-nya pakai apa ya. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut saja langsung di materi week yang pertama ya. Oke. Oh ya, untuk tiap pertemuan akan saya record ya, dan nanti akan saya share videonya di Telegram ya. Nggak akan saya share di ULS, karena kan di ULS itu pengajarnya lebih dari satu. Kalau untuk grup kita sendiri, kelas kita sendiri nanti link videonya nanti saya akan share di grup Telegram ya. Misalnya nanti ada materi yang terlewat, Anda bisa putar ulang videonya, gitu ya. Oke, sebentar saya coba buka dulu materi kita yang week pertama. Oke, week pertama ini kita masih pengenalan ya terhadap apa itu machine learning ya, dan mengapa kok kita butuh belajar machine learning ini. Saya coba share screen dulu. Oke. Nah,
Introduction to Machine Learning. Nah, kita akan belajar apa itu machine learning ya. Kalau kita lihat dari judulnya dulu, machine learning. Kita kan kalau kita Indonesia kan ya, pembelajaran mesin ya. Mesin apa yang mau kita pelajari ya? Mesin apa yang mau kita ajari? Ya maksudnya ya ini, komputer itu kita sebut sebagai mesin kan ya. Jadi machine learning itu ya kita mengajarkan komputer, kita membuat komputer itu agar bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Yang mana ya permasalahan itu juga bisa diselesaikan oleh manusia. Tapi dengan bantuan komputer, ya otomatis effort kita sebagai manusia untuk menyelesaikan permasalahan akan lebih ringan, gitu kan ya. Karena kita bisa mengautomatisasi ya berbagai macam pekerjaan ya menggunakan bantuan dari komputer seperti itu. Nah, intinya adalah machine learning ini ya kita akan membuat komputer kita bisa belajar ya, bisa belajar. Setelah belajar ya komputer kita bisa menyelesaikan permasalahan gitu kan ya. Kan nggak mungkin kalau kita mau membuat komputer kita bisa menyelesaikan permasalahan ya kita harus ngajarin komputernya dulu. Nah, kita harus ngajarin komputernya agar bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Nah, itu kita sebut sebagai machine learning. Mungkin ada beberapa istilah juga. Mungkin ada pernah dengar yang namanya deep learning. Deep learning itu ya sama kayak machine learning, tapi dia lebih deep karena pembelajarannya fokus ke metode yang terkini, yaitu artificial neural network. Nah, machine learning ini memang lebih luas cakupannya dan algoritmanya cukup, bisa kita bilang cukup simple ya, dibandingkan dengan deep learning. Kalau deep learning, nanti kalau Anda tertarik, Anda silakan bisa ambil mata kuliah deep learning. Kebetulan saya juga yang mengajar, itu kita lebih fokus ke artificial neural network, algoritma terbaru yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Yang memang itu kenapa ada kata-kata deep-nya ya, karena pembelajarannya itu lebih dalam lagi. Kita mengajarkan komputer itu dengan lebih, istilahnya lebih expert lagi ya. Nah, sehingga bisa permasalahan yang diselesaikan bisa lebih luas lagi, bisa lebih akurat lagi, performanya lebih bagus lagi. Oke. What is machine learning ya? Machine learning ini merupakan metode yang ada di AI, artificial intelligence ya. Setiap teknik yang membuat komputer dapat seperti manusia ya, seperti manusia dalam belajar. Jadi artificial intelligence ini kita bisa terjemahkan adalah kecerdasan buatan, yaitu membuat komputer agar bisa berpikir seperti manusia. Nah, kecerdasan buatan ya. Karena memang ini merupakan buatan, komputer kan buatan manusia gitu kan ya. Jadi artificial intelligence ini merupakan ya teori atau metode ya yang digunakan untuk membuat komputer kita bisa berpikir seperti manusia. Di dalam AI ini ada yang namanya machine learning dan deep learning. Nah, jadi dua-duanya ini sama. Machine learning maupun deep learning itu merupakan termasuk AI juga. Tapi machine learning ini memang dia cabang dari AI yang membuat komputer itu bisa belajar ya tanpa harus kita program. Maksudnya adalah kalau kita memprogram ya, misalnya menggunakan coding, kita butuh yang namanya if else gitu kan ya. Kalau if else itu bukan ngajarin, tapi ngasih state ya, ngasih syarat ke komputer kita. Kalau misalnya ada data seperti ini, maka outputnya seperti ini. Itu bukan belajar. Tapi belajar itu dalam artian komputer itu kita kasih data, ya kan ya. Datanya berbeda dengan apa yang mau kita uji cobakan. Nah, machine learning ini bisa melakukan hal tersebut. Jadi dia adalah mengajarkan komputer kita ya, yang kita ajarkan itu berupa data, kita masukkan datanya ke komputer kita, terus komputer kita bisa belajar secara mandiri. Nah, setelah itu kita uji cobakan dengan data yang lain. Ya sama, analoginya adalah kalau Anda dulu waktu kecil ya, Anda diajarin orang tua Anda angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan ya. Terus Anda disuruh nulis angka 1 sampai angka 10. Terus Anda disuruh nebak ya. Angka 1 gimana angka 1 gitu kan ya. Oh, angka 1 itu yang seperti ini ya. Walaupun sebetulnya kan Anda dikasih tebakan oleh orang tua Anda, misalnya orang tua Anda punya gambar angka 1 gitu kan ya. Angka 1-nya mungkin beda dengan angka 1 yang waktu Anda pelajari. Tapi karena Anda berpikir kan ya, Anda berpikir bahwa ini juga angka 1, nggak harus sama persis dengan angka 1 yang saya pelajari. Nah, jadi machine learning itu ya bukan secara program kita atur komputer itu kalau state-nya seperti ini maka harus berperilaku seperti ini. Nah, nggak harus seperti itu. Jadi kalau machine learning ini ibaratnya kita mengajarkan komputer kita agar bisa adaptif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
berdasarkan data yang dimiliki. Nah, seperti itu. Jadi sama kayak manusia ya, manusia itu belajar ya, belajar itu ya membaca, terus mendapatkan informasi, dia belajar terus-menerus. Semakin banyak data yang dia dapatkan, ya, otomatis dia bisa pengetahuannya luas, bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Nggak harus strict ya. Kalau kita bicara explicitly program kan harus mengikuti aturan kan ya, rule based. Kalau rule based itu bukan machine learning. Misalnya kalau matanya 2, kupingnya 2, hidungnya 1 itu berarti kucing gitu kan ya. Nah, padahal mata 2, hidung 1 sama kuping 2 juga nggak harus kucing gitu kan ya. Harimau juga seperti itu. Nah, jadi ibaratnya machine learning ini kita mengajarkan komputer, bukan memprogram ya, bukan memprogram komputer untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Sedangkan yang deep learning ini ya, learn to understand the features of data using deep artificial neural network. Karena yang deep learning ini dia bukan hanya mempelajari gimana caranya menyelesaikan permasalahan, karena sebetulnya deep learning ini dia juga bisa belajar dengan lebih dalam lagi. Ya mungkin waktu kita menggunakan machine learning kita butuh yang namanya dimensionality reduction sama feature selection gitu kan ya. Kalau deep learning ini sebetulnya dia dari data yang mentah pun sebenarnya dia juga bisa untuk menganalisis ya, kira-kira mana data yang tidak penting, fitur yang tidak penting. Kalau pakai deep learning ini dia bisa secara otomatis mengekstrak fitur yang dibutuhkan. Tapi memang deep learning ini merupakan pengembangan dari artificial neural network dengan layer yang lebih banyak. Nah, nanti kita akan pelajari di week ke-8 ini, nanti ada intro to deep learning sih sebetulnya, karena kan kita belajar artificial neural network kan ya. Jadi kalau deep artificial neural network ya neural network ANN yang lebih layarnya lebih banyak. Nah, jadi bedanya machine learning sama deep learning itu apa ya? Memang machine learning ini bisa kita jalankan di komputer yang speknya rendah. Jadi spek yang ringan pun atau spek menengah itu masih bisa menjalankan algoritma machine learning. Kalau yang deep learning ini bisa juga ya, spek komputer yang rendah juga bisa menjalankan, cuman memang waktu komputasinya akan lebih lama. Karena deep learning ini memang belajarnya lebih dalam. Jadi otomatis kita butuh spek komputer yang lebih tinggi untuk menjalankan deep learning dibandingkan dengan machine learning. Nah, kalau deep learning ini memang kalau komputernya speknya menengah ya juga bisa, cuman ya nanti dengan konsekuensi waktunya cukup lama untuk menjalankan ataupun untuk melakukan proses training ya, proses pembelajarannya lebih lama. Nah, tapi nanti ini deep learning ini kita akan pelajari di mata kuliah yang lain ya. Silakan nanti kalau Anda tertarik, Anda bisa mengambil mata kuliah deep learning. Oke, kalau ini berdasarkan berbagai macam sumber ya, ataupun ya aktor-aktor yang memang berkontribusi terhadap pengembangan AI atau machine learning ya, definisi dari Arthur Samuel, machine learning adalah field of study ya, area study yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa harus diprogram. Ini sama kayak tadi, pengertian yang kita pelajari sebelumnya tadi ya. Jadi kita mengajarkan komputer tanpa harus memprogram komputer tersebut. Jadi komputer itu bisa belajar secara mandiri ya, berdasarkan data yang kita berikan. Kalau menurut definisi dari Tom Mitchell ya, machine learning itu adalah sebuah studi dari algoritma ya. Jadi sebuah studi dari algoritma yang mengimprove ya, memperbaiki performance P ya, performance P pada pekerjaan T dengan experience E atau kita singkat sebagai PTE. Jadi performance itu apa ya? Performance itu untuk melihat kira-kira kinerja komputer kita untuk menyelesaikan permasalahan seberapa bagus terhadap sebuah pekerjaan. Jadi misalnya ya, Anda performanya misalnya Anda belajar nyetir ya, performanya seberapa bagus ya, bisa dilihat seberapa kali banyak Anda menabrak, misalnya kayak gitu. Performance P bisa kita hitung ya, ini dari pekerjaan tas T. Kalau tasnya menyetir misalnya ya, jumlah menabraknya berapa? Kalau jumlah menabraknya kecil ya berarti kita performanya bagus ya. Terhadap experience E ya, experience E ini merupakan experience yang kita dapatkan untuk mengerjakan tas T ini. Nanti ada contohnya. Ini dari Tom Mitchell ya. Jadi machine learning itu ya singkatannya PTE ini, dia bisa mengimprove performance pada pekerjaan T dengan experience E.
Kalau tanpa experience ya pasti otomatis dia nggak bisa belajar kan ya. Kita harus mengajarkan dulu. Experience ini merupakan data pembelajaran untuk komputer kita. Nah, data pembelajarannya, terus kita bisa hitung performanya dan dia bisa menyelesaikan permasalahan apa. Atau paling simpel, contoh lain, misalnya Anda menebak ya, analoginya menebak hewan. Waktu Anda kecil, Anda menebak hewan kucing, anjing ya, terus apa? Kucing, anjing, jerapah, gajah gitu kan ya. Jadi tasnya apa? Tasnya adalah menebak image ya, menebak gambar animal. Performance-nya apa? Performance-nya adalah seberapa banyak Anda menjawab dengan benar. Gitu kan ya. Misalnya ada diberikan angka diberikan 10 gambar, kalau salah satu berarti nilai Anda 90 kan ya. Dengan experience E ini pasti sebelum Anda menebak gambar hewan itu pasti Anda juga sudah pernah belajar hewan apa yang bentuknya seperti ini. Pasti Anda juga punya data untuk belajar nama-nama hewan itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau definisi dari Alpidin tahun 2014 ya, machine learning adalah machine learning is programming computers ya, program komputer yang mengoptimalisasi performa, kriteria performa ya, menggunakan beberapa contoh data atau past experience. Ya, intinya juga sama sih sebetulnya. Machine learning itu merupakan program komputer yang bisa mengoptimalisasi performa ya, menggunakan example data, menggunakan data dan past experience. Ya, jadi dia belajar menggunakan data yang lalu, past experience ya, atau example data. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kalau menurut definisi dari Tom Mitchell ya. Jadi misalnya ada kasus handwritten recognition. Ini merupakan klasifikasi untuk menebak tulisan tangan ya, tulisan tangan. Nah, jadi tasnya apa? Tasnya adalah mengenali kata-kata yang ada di tulisan tangan. Misalnya yang paling simpel sih Anda menulis ya, terus Anda berikan ke teman Anda, terus disuruh baca ini tulisan apa sih ya, nah, gitu. Jadi T itu recognizing handwritten words, P itu percentage of word correctly classified. Jadi ini P itu merupakan persentase jumlah kata yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. E-nya apa? Experience-nya. Experience-nya adalah database dari human label image of handwritten words. Nah, database dari data tulisan tangan yang dipelajari. Nah, jadi kalau machine learning itu pasti ada 3 kriteria ini. Tanpa satu kriteria ini kita nggak bisa mengaplikasikan metode machine learning, ya kan ya. Kalau nggak ada T-nya, apa yang mau diselesaikan? Tasnya apa? Yang mau kasusnya apa kan ya? Nggak bisa tahu. Kalau P-nya nggak ada ya kita nggak bisa tahu performa yang kita hasilkan ya untuk menyelesaikan permasalahan. E-nya nggak ada ya kita nggak bisa belajar berdasarkan past experience seperti itu. Kalau untuk spam detection yang biasanya Anda dapatkan di email misalnya bisa mengklasifikasikan email mana yang spam, email mana yang tidak spam ya. Itu bisa kita klasifikasikan. T-nya apa? T-nya adalah klasifikasi email atau spam atau legitimate. Legitimate ya apa ya? Istilahnya email yang bukan spam juga sih. Ya, email spam atau legitimate ya. Email yang bukan spam sama yang spam. Nah, P-nya apa? P-nya adalah percentage of email message correctly classified ya. Jumlah email, persentase email yang memang benar-benar diklasifikasikan apakah dia spam ataupun bukan spam atau legitimate. Kalau yang E itu ya database-nya. Pasti dia juga pernah belajar, dia harus diberikan data juga. Mana contoh-contoh email yang yang merupakan spam, mana contoh-contoh email yang bukan spam. Jadi ini satu kesatuannya. Atau credit approval. Ini biasanya yang mau mengajukan kredit ada metode machine learning juga yang bisa mengklasifikasikan kira-kira mana orang yang layak untuk diberikan kredit atau tidak. Nah, contohnya tasnya apa? Tasnya adalah klasifikasi kredit card ya. Apakah dia di-approve atau di-reject. P-nya apa? P itu merupakan percentage of credit application correctly classified ya. Jadi jumlah kredit card aplikasi kredit card yang memang benar-benar diklasifikasikan dengan benar. E-nya ya database atau contoh-contoh credit card application yang disetujui itu yang seperti apa dan yang tidak disetujui itu seperti apa. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Nah, ini perbedaan antara traditional programming sama machine learning. Kalau yang traditional programming itu ya inputnya berupa data sama program. Kita bikin data, kita bikin program. Nah, datanya kita masukkan, kita bikin program. Ini bikin program itu dalam artian kita
memberikan rule ke komputer. Jika ini maka ini, jika itu maka itu, jika tidak ini maka tidak itu, jika tidak itu maka tidak ini. Nah, kita pakai if else biasanya kalau kita menggunakan traditional programming untuk menyelesaikan permasalahan. Ini bukan machine learning karena komputer hanya berpaku pada program yang kita inputkan ke mereka kan ya. Kalau tidak sesuai ya sudah dia nggak sesuai dengan rule yang kita berikan. Nah, outputnya berupa output ini. Nah, kalau yang machine learning seperti apa? Machine learning ya, yang kita masukkan data sama output. Nah, jadi outputnya ini berupa program. Nah, inputnya data, kita berikan data sama output. Istilahnya kita memberikan data, ya kan ya. Data ini misalnya untuk klasifikasi ya, data ini memiliki output seperti apa. Nah, jadi dia machine learning itu inputnya adalah data sama output. Data ini sama output ini dijadikan pembelajaran bagi komputer untuk bisa menghasilkan program yang bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ya contohnya, kalau yang machine learning ini yang perlu kita inputkan misalnya tadi untuk klasifikasi gambar hewan, ya kita kasih saja data hewan, ya kan ya, gambar hewan sama outputnya apa. Misalnya Anda masukkan gambar kucing, outputnya label kucing. Nah, jadi Anda punya dua buah data, yaitu datanya itu sendiri sama label dari data itu. Nah, kayak mengajari komputer gitu kan. Jika ini maka ini ya. Tapi bukan bentuk program, tapi bentuk data sama output ya, seperti itu. Outputnya berupa program. Oke. Selanjutnya, ya ini traditional AI approach ya. Ini ya sama juga sebenarnya AI di awal-awal dulu sama kayak traditional programming ya. Jadi dia sama menggunakan collection of rules. If F1 yes ya, if and F2 not more than 2 then bird ya. Misalnya ini, if F1 yes itu apa ya? F1 itu fiturnya ya. Fitur 1 itu yes, misalnya apakah F1 itu bisa terbang ya. Dan F2 itu kurang dari 2, misalnya apa ya? Jumlah kakinya itu kurang dari 2. Saya nggak tahu ini fitur F1-nya apa ya? F1, F2 sama maka bird. Misalnya kayak gini deh. Kalau kita pakai traditional AI approach ya. Misalnya kita punya fitur jumlah kaki ya, jumlah sayap sama cara berjalan ya, misalnya kayak gitu. Misalnya yang fitur yang pertama jumlah kakinya adalah 2. Terus dia bisa berjalannya seperti apa? Berjalannya pakai 2 kaki ya. Terus dia punya sayap atau enggak punya? Berarti dia burung. Nah, kita tetap harus memberikan rules kan kalau menggunakan traditional AI approach. Kita masih menggunakan traditional programming juga. Nah, jadi kalau matanya 1, matanya 2, kakinya 2, dia bisa terbang maka anggap saja dia bird ya. Kalau kucing ya, kakinya 4 ya, matanya 2, suaranya ngeong, maka kucing. Ini merupakan traditional AI approach. Kita mengekstrak fitur, terus kita ya fitur itu ya ini, fitur jumlah mata, cara dia berjalan ya, terus cara dia berbicara, suara hewan itu seperti apa itu fitur. Kita sebut sebagai fitur. Nah, dari fitur yang sudah kita collect, kita bikin program seperti ini. Ya. Nanti outputnya bisa dog, bisa cat, bisa bird, bisa fish ya, seperti itu. Nah ini kalau traditional AI approach itu seperti ini. Kalau ada data yang lain ya, bisa saja nanti klasifikasinya salah ya. Karena kita menggunakan rules seperti ini. Nah, rules ini seperti ini kan terbatas ya. Kalau nggak sesuai dengan rules ya, pasti dia nggak akan sesuai dengan ini program yang kita buat ya. Bedanya kalau machine learning ya, machine learning ini memang ada feature extraction, tapi kita berikan fitur itu ke sebuah model machine learning. Kalau untuk klasifikasi tadi kita bisa menggunakan naive Bayes, kita bisa menggunakan KNN, kita bisa menggunakan artificial neural network, kita bisa menggunakan logistic regression. Itu semuanya kita inputkan ke sebuah model machine learning. Jadi model machine learning ya algoritma machine learning-nya. Dia punya input ya, dia secara otomatis akan belajar secara mandiri. Kita nggak perlu setting ya, kita nggak perlu memprogram jika ini maka itu, jika itu maka ini. Tidak sama dengan yang tadi, traditional AI approach. Yang machine learning ini kita cukup masukkan fitur-fitur yang ada di input itu ya ke dalam sebuah algoritma. Nah, nanti algoritmanya yang akan bekerja sendiri. Algoritma ini sebetulnya kan kita tinggal memakai, karena ini penemunya sudah
Anggapannya beberapa puluh tahun yang lalu sudah ditemukan algoritma seperti ini. Kita tinggal pakai saja. Nggak perlu memprogram dari awal. Nah, outputnya berupa dog, cat, bird, sama fish ya. Sini. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait dengan machine learning, pendekatan machine learning sama traditional AI ataupun deep learning. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan agar kita tidak monoton ya perkuliahannya. Mungkin setiap 30 menit saya coba break ya biar nanti nggak terlalu bosan. Nanti Anda bisa setiap 30 menit bisa minum-minum dulu gitu ya. Bisa makan dulu ya, bisa sambil nyemil gitu, atau yang mau ke toilet ya silakan. Jadi biar tidak monoton ya, setiap 30 menit akan saya break ya. Mungkin breaknya cukup 5 menit ya. Ini tadi kita sudah lebih dari 30 menit sih. Kita tadi mulai jam 9.50, kita sudah 45 menit. Ini saya break dulu sampai pukul 10 lebih 42, nanti kita lanjut lagi ya sebelum ke materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa dituliskan di chat ya. Jadi nanti saya akan kembali lagi pukul 10 lebih 42. Oke.
Oke, kita lanjut lagi ya. Masih belum ada pertanyaan, saya kira masih cukup mudah ya. Jadi untuk definisi machine learning saya kira masih cukup mudah. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ya, silakan bisa ditanyakan di chat ya. Oke, kita masuk ke deep learning approach ya. Nah, deep learning approach ini merupakan pengembangan dari machine learning ya. Jadi modelnya itu berupa artificial neural network yang layernya lebih dari 2 atau bahkan layernya banyak ya. Kita punya convolutional layer, kalau misalnya ini kita bicara CNN ya. Yang nanti kalau nanti Anda belajar di deep learning itu ada satu algoritma pengembangan dari artificial neural network namanya convolutional neural network. Nah, algoritma ini memang dikhususkan untuk klasifikasi image ya. Dan dia punya banyak layer dan pembelajarannya juga cukup dalam di sini. Dan memang kita bisa katakan bahwa deep learning ini algoritma ini memang performanya cukup baik ya dengan ketentuan bahwa kita punya computing machine yang speknya tinggi. Nah, ini merupakan pengembangan dari machine learning ya, karena kita belajarnya lebih dalam. Sebetulnya, apakah semua permasalahan harus kita selesaikan menggunakan deep learning ya? Selama permasalahan itu bisa kita selesaikan menggunakan machine learning ya, kenapa menggunakan deep learning? Karena kita harus analisis kira-kira permasalahan ini kalau bisa diselesaikan menggunakan machine learning ya otomatis kita bisa menghemat ya komputasi mesin ya. Misalnya kita punya spek yang rendah misalnya, dan ini kalau kita menggunakan machine learning sudah cukup sebetulnya untuk performanya sudah cukup baik ya. Ya kita nggak perlu menggunakan deep learning. Kita menggunakan deep learning ini biasanya hanya untuk kasus-kasus yang memang kalau kita selesaikan menggunakan machine learning, performa yang kita hasilkan nggak sesuai yang kita harapkan. Nah, kita bisa beralih ke deep learning. Oke, ini ada pertanyaan chatnya. Oke, masih aman ya Theophil. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut. Ini merupakan histori ataupun sejarah ya dari pengembangan machine learning. Mulai dari tahun 1950 sebetulnya sudah ada ide-ide ya terkait dengan artificial intelligence. Ya kaitannya kan manusia itu nggak mau susah ya. Saya pengen semua itu otomatis. Pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh mesin ya diselesaikan mesin saja. Kita nggak perlu menyelesaikannya kan ya. Nah, memang di awal-awal tahun 50 itu sudah ada ide ya terkait dengan penggunaan artificial intelligence. Tapi dia masih ke arah apa ya? Stirred excitement. Stirred excitement itu istilahnya ya, itu merupakan kayak propaganda ya. Propaganda atau apa istilahnya ya. Dia memang semacam kayak ya teori yang memang ini sebetulnya bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi kayak masih kayak ke arah excitement saja, tapi implementasinya belum cukup atau belum ada bahkan ya di tahun 50. Sampai dengan tahun 80 ini mulai ada pengembangan ya machine learning ini ya kita mulai pengembangan machine learning ini tahun 80 sampai 2010 ini cukup masif ya karena memang komputasi ataupun environment yang ada di tahun tersebut sudah mulai mendukung. Contohnya di tahun 80 sampai tahun 2010 itu sudah komputer sudah mulai bermunculan dengan spek yang lebih bagus ya. Semakin berjalannya tahun ya kita mendapatkan komputer atau mesin komputasi yang lebih bagus, speknya lebih tinggi kan ya. Akhirnya memang machine learning ini mulai berkembang di tahun 80 sampai 2010. Nah, di atas tahun 2010, kita tahu di atas tahun 2010 ini komputer juga sudah berkembang pesat ya. Banyak prosesor-prosesor ya yang performanya sudah cukup bagus ya untuk ya performa untuk processing time-nya lebih rendah ya. Nah, sehingga memang di tahun 2010 ke atas itu mulai deep learning ini mulai dikenalkan di sini. Tahun 2010 ke atas ini sudah mulai implementasi sudah lebih banyak karena memang environment-nya mendukung gitu loh. Nah, waktu tahun 80-an ini sebetulnya artificial neural network tahun 80-an atau bahkan tahun 70-an ini sebetulnya sudah ada. Sudah ada ide menggunakan algoritma artificial neural network. Tapi kenapa kok enggak berjalan maju? Kenapa kok berjalan di tempat di tahun ini? Karena memang komputernya belum ada di sana waktu itu. Ya kan? Kita punya algoritma tapi komputernya enggak ada untuk running algoritma tersebut. Sebenarnya artificial neural network itu memang basicnya adalah matematika, perhitungan matematika ya. Perhitungan matematika untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi memang perhitungan matematika itu enggak dilakukan sekali atau dua kali, tapi dilakukan berulang-ulang kali. Kalau manual ya pasti lama juga kalau kita menggunakan artificial neural network. Perhitungannya manual ya. Kita butuh komputer, tapi memang waktu tahun 80-an ini komputer belum berkembang ya. Mungkin awal-awal dulu
komputernya Microsoft, IBM itu baru muncul kan ya. Dan itu speknya juga sangat rendah. RAM-nya masih bukan megabyte ya, tapi masih kilobyte ya. Kalau kita mau gunakan ya sama saja, memang nggak berkembang. Nah, sejak tahun 2010 ini kita mulai ingat lagi, oh sebenarnya dulu itu sudah ada algoritma artificial neural network. Nah, mulai dikembangkan lagi tahun 2010 karena memang komputernya sudah mendukung. Nah, komputernya mendukung ya otomatis algoritma itu bisa di-run dengan lebih cepat lagi. Nah, oke. Oke, setelah itu lanjut ya. Nah, ini histori dari machine learning ya. Ini ada beberapa poin ya. Nanti silakan Anda cari sendiri di Google ya. Tahun 50 itu ada Samuel Checker Player. Ini kayaknya game ini ya. Terus ada Selfridge Pandemonium. Nah, terus tahun 60 ada Neural Network Perceptron. Nah, ternyata tahun 60-an sudah mulai dikenalkan Artificial Neural Network. Tapi memang dia ya jalan di tempat aja. Ada pattern recognition, learning in the limit theory. Ya, ini ada teori-teori yang kalau pengen belajar sejarahnya ya silakan ya. Sebenarnya juga algoritma itu kalau kita baca sejarahnya juga ada ceritanya ya. Bukan cuma pelajaran sejarah ya. Tapi kalau nanti Anda menuliskan riset ya nggak perlu dituliskan sejarah algoritma itu buat apa gitu kan ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita cukup tahu saja buat excitement aja. Buat apa ya istilahnya, buat cerita saja. Kalau algoritma machine learning itu sejarahnya seperti ini gitu ya. Ini ada Minsky and Pepper Proof, Limitation of Perceptron, dan lain sebagainya. Tahun 70-an juga sudah mulai berkembang banyak teori-teori ya, terkait dengan machine learning ya. Oke, terus lanjut lagi, ini tahun 80-an, Advanced Decision Tree and Rule Learning, ini mulai ada di tahun 80-an ya. Decision Tree itu ternyata tahun 80-an sudah dikenalkan ya. Explanation Based Learning, Learning and Planning and Problem Solving, dan sebagainya. Ini tahun 80-an juga sudah mulai banyak dikembangkan. Tahun 90-an data mining sudah mulai dikenalkan juga ya, karena memang ini sudah komputer sudah cukup banyak ya waktu itu. Text learning, reinforcement learning ya. Ini sudah mulai dikenalkan di tahun 90-an. Terus tahun 2000 ini kita mulai mengenal SVM ya. Ini sebelum ada deep learning, SVM itu merupakan algoritma yang cukup populer ya sebelum adanya deep learning, karena dia juga sudah bisa menyelesaikan permasalahan klasifikasi sama regresi dengan cukup baik. Tapi memang tidak sebaik deep learning. Nah, ini juga sudah mulai dikenalkan tahun 2000. Terus ada transfer learning, sequence labeling, dan lain sebagainya. Tahun 2010 ini mulai pengenalan deep learning ya. Deep learning itu ada kaitannya dengan big data juga, karena deep learning itu data yang dipelajari adalah data yang jumlahnya banyak ya. Sehingga memang mendukung juga perangkat IoT juga sudah banyak, kita bisa mendapatkan data dari berbagai macam sumber. Kita punya sensor ya, kita punya kamera, kita punya sensor yang bermacam-macam. Nah, semua jenis data itu yang jumlahnya banyak kita bisa inputkan ke model deep learning. Sehingga memang tahun 2010 ini cukup pesat pengembangannya, karena pengembangannya bukan hanya algoritmanya, tapi memang environment pendukungnya juga berkembang ya. Data-data semakin banyak ya, sensor semakin banyak memang mendukung untuk penggunaan deep learning. Nah, application to vision, speech, social network, learning to read, dan sebagainya. Kayak speech recognition, face recognition ya. Terus social network, ya social network ini untuk melihat kira-kira orang ini pernah berkomunikasi dengan siapa saja. Itu biasanya Facebook ya. Kita punya yang namanya friends of friends gitu ya dulu ya. Jadi ada recommendation of friends ya. Kalau misalnya Anda menggunakan Facebook itu kan ada rekomendasi ya, teman siapa yang mau kita add gitu kan. Itu juga berdasarkan algoritma machine learning harusnya dan sebagainya. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya ya masih kita belum tahu juga. Karena kita sudah tahu yang semakin berkembang zaman otomatis ya environment akan semakin mendukung ya. Untuk saat ini memang deep learning sampai tahun 2021 ini memang masih cukup, pengembangannya masih cukup intens ya. Kalau nanti Anda tertarik untuk melakukan riset di bagian deep learning itu, ya itu masih open ya. Risetnya sudah istilahnya itu masih open riset, itu masih banyak hal yang perlu kita riset di sana. Jadi memang masih kesempatan untuk melakukan riset di sana masih cukup terbuka. Oke, kita kembali lagi ke tipe-tipe dari machine learning ya. Jadi machine learning itu ada ada empat tipe. Yang pertama itu adalah supervised learning, yaitu kita mengajarkan komputer ya, learn to training data with desired output. Jadi kita mengajarkan komputer
berdasarkan input sama output. Nah, jadi supervised learning itu adalah tipe machine learning yang mana kita harus mengajarkan komputer dengan labelnya. Jadi kita kayak ngajarin anak kecil gitu loh. Ini gambar kucing ya, ini gambar anjing, ini gambar manusia, ini hidung, ini mulut. Kan kita kan tunjukkan ya. Ini itu, ini itu ya gitu kan ya. Jadi supervised learning itu ya kita mengajarkan berdasarkan data dan outputnya. Jadi komputer itu butuh yang namanya pembelajaran. Supervised learning. Jadi learningnya kita supervise ya, kita dampingi untuk proses pembelajarannya. Bagaimana cara mendampinginya ya? Kita menyediakan data yang digunakan komputer untuk mentraining dirinya sendiri untuk belajar pola-pola yang ada di data tersebut. Jadi supervised learning ini isinya ada dua, ada regression sama classification. Yang regression tadi sudah sempat saya singgung di awal. Regression itu kita gunakan untuk memprediksi data yang bentuknya kuantitatif. Misalnya ya, untuk memprediksi stok saham atau memprediksi ya memprediksi harga rumah gitu kan ya. Nah, itu outputnya berupa angka. Gimana caranya kita bisa memprediksi? Pasti kita punya data-data sebelumnya. Untuk memprediksi harga saham 10 hari ke depan, ya kita harus setidaknya punya data harga saham itu 1 tahun sebelumnya. Nah, kita kan harus punya data sebelumnya kalau kita mau memprediksikannya. Kita nggak mungkin memprediksi tanpa ada dasarnya. Jadi regresi itu merupakan salah satu tipe permasalahan yang mana regresi ini termasuk supervised learning. Kita harus menyediakan data yang digunakan oleh komputer untuk belajar. Gitu. Kalau klasifikasi ini datanya berbentuk label. Kayak tadi, ini kucing, ini anjing. Gambar ini kucing, gambar ini anjing. Kita harus berikan datanya dulu ke komputer untuk melakukan proses training, mentraining dirinya sendiri. Jadi, untuk supervised learning ini kita harus menyediakan data untuk pembelajaran komputer agar komputer itu bisa mempelajari data kita. Nah, jadi pembelajarnya kita dampingi supervised learning. Sedangkan yang kedua ini unsupervised learning. Ya. Jadi learn from training data without desired output. Jadi kita mengajarkan komputer untuk mentraining data tanpa ada outputnya. Ya, contohnya kayak tadi yang pernah saya singgung sebelumnya, untuk mengklasifikasikan ataupun untuk bukan mengklasifikasikan sih, untuk mengelompokkan topik-topik yang ada di berita misalnya. Kita kan nggak perlu mengajarkan ke komputer. Ini ada topik sport itu seperti ini. Ini topik yang terkait dengan politik itu seperti ini. Biarkan komputer bisa mengelompokkan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak harus mengajarkan komputer, kita nggak harus menyediakan data ke komputer untuk belajar. Biar komputer itu belajar sendiri. Nah, itu biasanya kita gunakan clustering. Kita mengelompokkan data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh data tersebut. Nah, contohnya kayak gini sih. Yang biasanya selain tadi topik modeling ya, kita mengelompokkan topik berita, ada juga biasanya untuk outlier detection ya. Jadi kayak misalnya ya, ada kasus-kasus yang kita bisa indikasikan bahwa ini merupakan outlier, misalnya untuk transaksi di bank gitu ya. Itu kan kita bisa kelompokkan ya. Transaksi itu biasanya sih dimulai dari login di mobile banking, terus kita menginputkan password ya, terus setelah itu kita masukkan jumlah nominal yang mau kita kirimkan misalnya ke seseorang dan seterusnya gitu kan ya. Jadi itu merupakan sequence data kan ya. Nah, sequence data. Nah, data itu misalnya ada sebuah data atau sebuah sequence yang dia outlier. Ini orang ini login ya kan ya. Terus transfer uang ke sini, tapi kok anggapannya dia loginnya salah ya, tapi kok bisa transfer uang. Nah, itu pasti dideteksi sebagai outlier di sana. Jadi intinya unsupervised learning ini kita nggak perlu ngajarin komputernya belajar sendiri berdasarkan data yang tanpa kita berikan label. Contohnya yang dua contoh tadi merupakan ya salah dua contoh untuk unsupervised learning. Tapi biasanya yang sering digunakan untuk clustering topik modeling tadi ya. Kita mengelompokkan berita. Kita tinggal inputkan saja berapa jumlah cluster yang mau kita tentukan. Misalnya kita punya berita tadi ya, kita coba inputkan saja. Jadi kita memberikan info ke komputer, ini coba kelompokkan menjadi 3 buah kelompok ya. Nanti komputer itu akan otomatis mengelompokkan menjadi 3 buah kelompok. Nah, tanpa harus belajar, belajar tetap, cuman kita nggak harus memberikan outputnya.
Nah, seperti itu. Nah, terus ya sama deh, misalnya kayak gini. Anda ingin mengklaster itu ya, misalnya mengklaster apa namanya? Kalau analoginya, misalnya Anda ingin mencari jarum di tumpukan jerami gitu kan ya. Pasti kan ada klaster, ini jerami ya, ini jerami karena bentuknya sama ini kan. Ini sama, ini bentuknya sama. Oh, ini ada yang outlier ini, ada yang bentuknya kayak jarum kecil ini jarum. Nah, Anda kayak mengklaster tanpa harus belajar kan ya. Yang penting Anda punya sensor mata Anda kan ya. Terus Anda belajar, ini data yang mirip-mirip saya klaster. Saya kumpulkan jadi satu. Ini yang kok beda sendiri ya. Ini kok ada jarum kecil sendiri kan, jarum sama jerami bentuknya beda. Nah, jadi kita bisa klaster secara otomatis. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang regresi sama klasifikasi ini butuh data untuk belajar. Kalau yang cluster ini juga butuh data, cuman kita nggak harus memberikan output. Ya. Jadi komputer itu bisa mengidentifikasi secara mandiri kira-kira kriteria dari data itu seperti apa. Nah, ada juga semi supervised learning ya. Learn from training data with a view desired output. Jadi ini merupakan gabungan antara supervised sama unsupervised. Ini biasanya juga ada kasus clustering, yang mana kasus clustering ini ada beberapa data yang kita berikan label. Jadi labelnya nggak 100% ada semua. Ada beberapa data yang punya label, ada juga data yang nggak punya label. Nah, biasanya sih nanti ada algoritma namanya self-organizing map atau SOM. Itu merupakan algoritma clustering juga, tapi biasanya algoritma SOM itu kita gunakan untuk data yang labelnya nggak lengkap. Ada yang punya label, ada yang nggak punya label. Nah, itu kita sebut sebagai semi-supervised learning. Yang terakhir ini reinforcement learning. Jadi ini reinforcement learning ini pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi dia belajar itu ada reward sama punishment. Kalau yang supervised learning ini sama kayak supervised learning sebetulnya. Cuman learningnya bukan cuman sekali. Kalau yang supervised learning ini kan kita training ya, trainingnya udah selesai, terus kita uji cobakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, setelah menyelesaikan permasalahan tertentu, misalnya dia klasifikasi ya, klasifikasinya salah misalnya, ya sudah dia nggak diberikan punishment yang supervised learning. Tapi kalau yang reinforcement learning ini, kalau dia salah ya mengklasifikasikan data tertentu, ya, kesalahan tersebut akan menjadi ibaratnya menjadi inputan bagi dia. Jadi uji coba itu dilakukan setelah dia tahu ini salah ya, dia langsung bisa belajar lagi gitu. Nah, jadi reinforcement learning ini merupakan sama supervised learning tapi pembelajarannya bisa berkelanjutan seperti itu. Biasanya sih gini, kalau apa ya, misalnya Anda punya HP ya yang punya face recognition misalnya ya. Tiap kali Anda mengajarkan sebenarnya kan face ID yang ada di HP Anda sudah punya model klasifikasikan ya. Jadi dia bisa tahu ini hidung, ini mulut ya, ini apa? Ini mata gitu kan ya. Tapi dia juga reinforcement learning karena kalau HP itu dibeli oleh seseorang, dia kan otomatis mengupdate ya. Dia akan mengupdate model klasifikasinya dengan data yang baru seperti itu. Nah, atau yang saat ini yang pernah saya tahu itu mobil Tesla ya. Mobil Tesla dia juga menggunakan reinforcement learning. Jadi dia ada semacam kalau misal mobil Tesla itu kan self autonomous driving car ya. Dia bisa jalan secara mandiri ya, dia bisa jalan sendiri tanpa harus ada drivernya. Ya drivernya tetap harus masuk, cuman kan dia ada algoritma AI untuk mengenali kira-kira ini apa namanya waktunya ngebut, waktunya ngerem itu sudah ada model klasifikasinya. Nah, di situ misalnya terjadi kecelakaan ya, atau di Tesla bukan kecelakaan sih, tapi misalnya Tesla itu salah untuk mengambil keputusan, mobilnya salah mengambil keputusan. Dia itu ada pembelajarannya secara berulang. Nah, kesalahan itu akan menjadi proses training di kemudian hari, ya, di prosesnya selanjutnya. Jadi dia ada pembelajaran itu secara terus menerus. Sama kita manusia juga gitu kan ya. Kita manusia juga gitu. Misalnya Anda belajar naik sepeda waktu kecil, ya kan? Anda naik sepeda kan ada peribahasa. Kalau bisa naik sepeda itu kalau nggak jatuh ya berarti nggak bisa. Nah, waktu Anda jatuh, Anda kan tahu, oh saya jatuh karena saya mengayuh sepedanya pakai satu kaki. Terus saya pegang stangnya itu cuma satu aja ya pasti jatuh kan ya. Itu kan pembelajaran untuk berikutnya.
Nah, sama manusia ini juga reinforcement learning. Kita sampai akhir hayat kita pun ya kita akan belajar terus-menerus kan ya. Kita akan mengupdate model yang ada di otak kita. Nah, reinforcement learning ini juga merupakan tipe dari machine learning yang memang dikembangkan saat ini. Oke. Nah, kita mulai dari yang supervised learning dulu. Nah, supervised learning ini merupakan algoritma machine learning yang dia belajar ya dari input dan output yang disediakan. Jadi supervised learning ini dia belajar dari data ya, dari data yang memiliki input sama output. Dan input sama output ini merupakan pairs ya. Jadi pairs itu kayak pasangan. Kalau kita mau kalau kita mau melatih komputer kita menggunakan algoritma supervised learning ya kita harus menyediakan input sama outputnya. Ya, jadi the task of supervised learning itu kita memberikan training set ya. Kita memberikan jumlah data sebanyak N ya. Nah, yang N itu merupakan pasangan input sama output. Misalnya X1 sama Y1. X itu merupakan inputnya, Y1 itu outputnya. Contohnya kayak tadi. X1 itu merupakan gambar kucing, Y1 label kucing. X2 gambar anjing, Y2 itu label anjing. Jadi kita harus mengajarkan itu data beserta jawabannya. X1, Y1, XN sama YN, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan menggenerate ya sebuah fungsi Y sama dengan fx. Ya. Jadi untuk setiap Y ini kita akan sebetulnya kita punya fungsi yaitu Y sama dengan fx untuk mencari Y-nya. Karena yang kita inginkan adalah jika nanti ada input yang kita inginkan adalah outputnya. Misalnya ada gambar kucing yang baru untuk proses uji coba. Kita harus tahu gimana cara memprediksi Y ini ya. Nah, kita punya fungsi yang namanya fx. Nah, fx ini merupakan fungsi yang kita akan hitung ya untuk menentukan outputnya. Biasanya untuk kasus regresi itu seperti ini. Nah, jadi misal kita punya pairs of data seperti ini, nah kita akan menggenerate ya Y itu sama dengan fx ya. Fx ini yang nanti kita akan tentukan rumusnya seperti apa. Oke, nanti akan ada contohnya. Nah, setelah itu kita harus memiliki fungsi hipotesis H. Yang mana H ini tuh akan menghitung ya the true function of X the true function F ya. Nah, jadi H itu merupakan hipotesis kita. Jadi gini, misalnya Anda belajar ya, diberikan gambar kucing, ini kucing ya, terus ini gambar anjing, labelnya anjing. Pasti nanti komputer itu akan belajar, dia punya hipotesis secara mandiri misalnya, tanpa harus kita berikan program ya. Jadi dia bisa menganalisis secara mandiri. Oh, kalau gambar kucing itu biasanya bulunya pendek gitu kan ya, kakinya 4, matanya 2, terus nggak punya moncong ya. Kalau kucing kan nggak punya moncong mulutnya. Nah, dia punya hipotesis seperti itu. Nah, fungsi H ini merupakan hipotesisnya. Nah, setelah itu proses learning adalah pencarian ya, pencarian dari semua data training ini dia akan mencari hipotesisnya. Kalau saya punya data seperti ini, semakin banyak datanya otomatis hipotesisnya akan semakin mendekati fungsinya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita hitung akurasinya dari hipotesis yang dikeluarkan oleh model kita. Nah, setelah itu akurasinya kita sudah tahu ya, jadi otomatis kita bisa mengevaluasi model yang kita bangun. Nah, jika hipotesis itu bagus ya, hipotesis itu bagus jika memang hipotesis itu memang bisa memprediksi secara akurat ya antara Y dengan ya Y ini merupakan outputnya kan ya. Kalau H sama Y ini nilainya sama ya, H sama Y ini nilainya mendekati, ya otomatis ya hipotesis kita semakin bagus. Seperti itu. Nah, discover a function of H. Jadi H ini merupakan hipotesis yang akan dikeluarkan oleh komputer kita waktu belajar. Dia punya hipotesis H. Dan yang mana hipotesis ini nanti kita akan bandingkan dengan Y. Nah, Y, bentar saya coba annotate aja biar enggak. Nah, jadi ini H ini itu merupakan hipotesis. Sedangkan Y ini merupakan output value-nya. Nah, semakin mendekati antara H sama Y ini semakin sama ya. Kalau H sama Y ini gap-nya sedikit ya. Nah, itu berarti otomatis hipotesis kita akan lebih bagus performanya. Nah, ini measure the accuracy of a hypothesis. Jadi kita hitung gap-nya antara H sama Y itu seberapa banyak. Kalau gap-nya 0 ya berarti dia
semakin bagus hipotesis kita. Ini tergantung dari data yang kita miliki. Nah, data yang kita miliki seberapa banyak, semakin banyak data kita ya otomatis semakin pintar ya model kita. Nah, di sini, sorry, di sini, nah ini merupakan data pembelajarannya. Oke, oke, kita sudah 30 menit ya. Kita itu lagi, kita break aja dulu. Oke, saya break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pukul 11 lebih 12 ya. Ya ini tujuannya biar enggak eh, bosen juga ya. Jadi saya berikan itu ya. Bentar. Silakan nanti Anda bisa istirahat dulu. Nanti kita kembali lagi pukul 11 lebih 12 ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa dituliskan di sini, di chat ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sejauh ini masih belum ada pertanyaan. Oke, jadi saya lanjut aja lagi ya. Oke. Itu yang supervised learning ya. Jadi untuk regresi sama classification kita bisa kategorikan sebagai supervised learning karena kita butuh data yang isinya adalah berupa input sama output pairs ya, X1 Y1, X2 Y2. Jadi Y itu label dari X-nya ataupun nilai output dari X-nya. Nah, X2 Y2 dan XN sampai YN ya. Dan kita punya fungsi H, ya H itu merupakan hipotesisnya. Jadi the true function of F ya. Jadi H itu ya kalau kita hipotesisnya waktu proses pembelajaran itu ya Y ini merupakan H-nya. H sama dengan Fx ya. Mesin kita atau komputer kita akan memprediksi nilai H-nya tadi. Jadi H itu merupakan nilai prediksinya. Nah, H itu nanti outputnya akan dievaluasi dengan nilai true value-nya, Y-nya ini. Kalau gap-nya sedikit, berarti otomatis model kita semakin akurat ya. Setidaknya misalnya kita ingin memprediksi harga saham satu hari ke depan, misalnya harga sahamnya Telkom misalnya, yang semula harganya 1.100, kita hasil prediksi kita nilainya 1.099, gapnya kan cuma satu. Walaupun memang nggak 100% sama, tapi ya itu merupakan hipotesis yang bagus dari model yang kita buat tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk kasus yang regresi misalnya. Nah, ini kan kita punya persebaran data yang seperti ini, naik turun gini kan ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya data ini, saya coba gambarkan ya. Sebetulnya data ini naik turun gini, trennya cukup masih naik ya, trennya ini masih naik sebetulnya. Nah, gini kan ya. Kalau kita gambarkan, nah, walaupun sebetulnya ini ada data yang nilainya trennya ke bawah kan ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan menggambarkan atau menentukan garis ini. Garis hijau ini kita akan tentukan. Ini yang kita akan buat ya. Ini hipotesisnya, hanya itu ini. Nah, Y-nya kan ini Y-nya. Nah, Y-nya ya ini. Nah, yang kita lakukan ya, model yang dilakukan pembelajaran atau hipotesis ya, yang akan digenerate oleh komputer kita itu merupakan ini datanya ini, garis hijau yang kita tarik ini. Cuman memang ya nggak 100% sama ya. Ini kan kita punya gap ya. Di sini kita punya gap, ini punya gap, ini punya gap di sini. Di sini punya gap juga. Nah, gap ini merupakan ya nilai evaluasinya. Nah, seperti ini. Nah, semakin rendah gapnya ya semakin bagus hipotesis kita. Nah, ini karena permasalahan kita sebetulnya kan ini untuk permasalahan yang linear ya. Kalau linear ya kita bisa tarik garis lurus gini. Tapi sebetulnya kalau kita mau membentuk garis yang seperti merah ini ya, kita ingin membentuk regresi linear yang seperti ini ya, kita bisa gunakan algoritma yang lain ya. Jadi algoritmanya nggak harus bisa generate lurus kayak gini ya. Ini hanya contoh saja. Misalnya ya, kalau kita menentukan hubungan antara area sama price ya. Nah, kalau kita lihat sih sebetulnya area sama price ini itu berbanding lurus ya. Semakin besar areanya ya otomatis harganya akan semakin mahal. Ya kan? Tapi memang ada satu titik ya di mana kalau areanya sudah terlalu besar ya, yang titik yang ini harganya dia murah. Nah, ini kan outlier sebenarnya. Tapi sebenarnya ya ada saja seperti itu ya. Kalau areanya terlalu besar atau mungkin atribut X-nya ini bukan cuma area ya. Karena atributnya kan ini cuma area saja. Misalnya kita punya dua X ya. Kita punya vektor yang dua dimensi, misalnya X2-nya itu selain area juga ada lokasi ya atau jarak rumah itu atau area itu dengan pusat kota. Walaupun luas ya, Anda punya tanah luas ya, letaknya jauh dari kota atau di luar pulau misalnya. Dibandingkan dengan tanahnya itu sempit tapi dekat dengan pusat kota. Mungkin lebih mahal yang sempit tapi dekat dengan pusat kota kan ya. Ya seperti itu. Jadi intinya nanti kita akan membentuk garis ini, hipotesis ya. Kita akan membentuk garis hipotesis yang hijau ini yang kita akan bikin ya di model kita. Nah, cuman ya garis ini ya nanti tergantung kita mau menggunakan algoritma regresi yang apa. Nah,
Ini merupakan datanya yang tadi. Oke. Jadi ya, given a training set of n, kita memberikan data sebanyak n ya, yang mana data n itu merupakan input sama output, pairs antara input sama output. Jadi inputnya kan x ini, misalnya inputnya ini anggap saja di sini nilainya areanya adalah 10 meter ya, ini x-nya. Nah, misalnya ini di sini kita punya areanya misalnya 10 meter ya di sini ya, 10 meter misalnya di sini. Nah, 10 meter. Terus di sini 10 ya. Nah, Y-nya berapa? Harganya anggap saja harganya itu 100 apa ya? 100 juta ya di sini ya. Harganya 100 juta. 100 juta misalnya kayak gini. Nah, kita kan punya data pairs ya antara X 10, Y-nya 100, terus X-nya 20, Y-nya anggap saja ini 75 dan seterusnya. Memang naik turun kan ya datanya. Ya, pasti ada beberapa pertimbangan yang lain ya. Karena memang kalau kita hanya memiliki satu input saja ya seperti ini. Tapi kalau kita bisa lihat memang semakin naik ya, semakin banyak areanya, semakin besar areanya, maka harganya akan semakin mahal. Nah, oke. Jadi kita harus memberikan input itu berupa pairs antara input sama output untuk yang regresi ini. Gimana I itu merupakan real value ya. Nanti kita akan membentuk sebuah fungsi f untuk memprediksi y terhadap x ya. Seperti itu. Ini untuk kasus yang regresi. Kalau yang klasifikasi seperti apa ya? Klasifikasi ini lebih simpel. Misalnya ini untuk mengklasifikasikan mana tumor yang malignan atau benign. Jadi malignan itu tumor yang berbahaya ya. Kalau yang benign ini ya sama tumor cuman dia nggak berbahaya. Jadi kita ingin memprediksi apakah breast cancer ya. Jadi kanker payudara itu apakah dia yang tumor yang ganas atau yang tidak ganas. Ini yang ganas, ini yang tidak ganas. Ini yang tidak ganas. Nah, kita memprediksi kalau kita punya data itu hanya berupa tumor size ya. Jadi tumor size itu merupakan salah satu inputnya. Nah, memang sih kalau kita hanya mempertimbangkan size dari tumor itu kurang cukup ya untuk memprediksi apakah ini merupakan kanker yang berbahaya atau tidak. Tapi ini hanya untuk contoh saja. Nah, misalnya ini ada tumor size-nya di sini ya. Tumor size-nya itu X-nya, Y-nya malignan atau benign gitu ya. Bentar. Oke. Sebentar ya. Ini kadang mau saya error nih. Oke, nah, saya share screen lagi. Oke, nah ini kalau kita ingin memprediksi apakah tumor itu ganas atau tidak hanya berdasarkan size-nya. Nah, ini ada beberapa contoh yang ada di sini. Misalnya kita sudah mendapatkan nilai threshold di sini ya. Nilai threshold-nya di sini, tumor size ini ya. Kalau yang anggap saja yang size-nya itu lebih dari 3 cm ya, diameternya berarti dia termasuk yang benign. Walaupun sebetulnya 3 cm itu masih ada beberapa nilai ya, yang masih ada beberapa data yang memang dia walaupun lebih dari 30 ya, lebih dari 3 cm diameternya, dia masuk ke yang benign ya, yang tidak berbahaya. Atau yang kurang dari 3 cm tapi mendekati 3 cm dia juga masih ada yang berbahaya. Nah, ini threshold ini merupakan data yang akan kita tentukan nanti berapa thresholdnya. Oke, nanti akan ada contoh yang lebih detail ya. Oke, sedangkan yang unsupervised learning ini ya, jadi kita akan mengajarkan ya, unsupervised learning ini algoritma yang mempelajari data tanpa output. Jadi datanya bukan berupa pair, gitu ya. Datanya hanya berupa X saja, Y-nya nggak ada. Nah, digunakan apa? Digunakan untuk discovering structure ya, atau summarization, atau anomaly detection. Ini merupakan beberapa contoh atau kasus yang
bisa diselesaikan menggunakan unsupervised learning gitu ya. Biasanya untuk text summarization itu bisa kita gunakan unsupervised learning ya. Oke, jadi unsupervised learning ini kita memberikan input sebanyak N ya, yang mana N itu inputnya X1 sampai ke Xn ya. Jadi nanti learningnya itu berdasarkan kategori, learningnya itu berdasarkan kriteria dari X itu. Kalau semakin mirip ya antara X1 dengan X yang lain, berarti dia bisa dikelompokkan ke satu cluster. Ya, seperti itu. Nah, jadi outputnya nggak perlu. Ya, kita nggak perlu memberikan output. Yang penting kita berikan input saja, nanti komputer itu akan bisa mengidentifikasi kemiripan antar input itu. Nah, semakin mirip input itu, maka akan dikategorikan ke klaster yang sama. Nah, contoh seperti ini. Misalnya kita ingin data kita seperti ini ya. Kita punya data seperti ini, terus kita ingin clustering seperti ini. Setelah di cluster ternyata memang beberapa data ini bisa dalam satu kelompok atau cluster. Ini warna hijau, ini warna merah ya gitu ya. Jadi dia nggak perlu yang namanya output, dia hanya input saja. Nah, dari input itu dia akan menganalisis ya. Tapi memang kita perlu yang namanya memberikan jumlah N ya. N itu merupakan klasternya. Nah, jadi di sini kita juga perlu, atau istilahnya kita K saja deh. K itu merupakan jumlah klasternya yang mau kita berikan ke komputer untuk membentuk berapa banyak klasternya. Ini K ini merupakan inputan yang wajib juga ya, K ini ya. Oke, sebentar. Nah, itu untuk yang clustering. Nah, ini supervised versus unsupervised. Kalau supervised ini ya kita kasusnya adalah regresi untuk memprediksi tren ya menggunakan data yang sudah dilabeli sebelumnya. Nah, regresi ini datanya bentuknya kuantitatif. Kalau klasifikasi ini datanya berbentuk label atau kelas ya. Dan memang kalau kita supervised learning ini kita harus punya metode evaluasi yang lebih banyak ya. Dan environment-nya harus kita kontrol juga. Nah, yang unsupervised ini ya kita akan melihat pattern-nya atau pola dari pengelompokan sebuah data yang tanpa label. Dan memang evaluasinya lebih sedikit, metode evaluasinya dibandingkan yang supervised learning. Dan ini memang less control environment. Kita nggak punya data output kan ya. Outputnya kita nggak masukkan di sini. Nah, contohnya seperti ini. House price prediction. Mungkin teman-teman bisa, mungkin Anda semua bisa menjawab ya. Kira-kira ini termasuk regresi, klasifikasi, ataukah clustering? Kalau kasus seperti ini. Ini memprediksi harga rumah. Ternyata kira-kira masuk ke unsupervised atau supervised. Kalau misalnya masuk unsupervised atau supervised, dia masuk yang mana? Regression, classification, ataukah masuk yang clustering? Mungkin bisa dijawab di chat. Oke, ya betul. Termasuk supervised ya, supervised learning di bagian regresi. Karena apa? Nah, kita perlu yang namanya data training sebetulnya di sini. Bentar. Kita kan data yang pertama ininya dulu. Kita punya data berbentuk price. Price itu datanya kuantitatif ya. Jadi dia masuk ke mana? Ya bisa regresi. Dan dia punya ini kriteria bedroom, zip code sama wealth ya. Nah, semua ini sebelumnya pasti dia akan punya data untuk proses training. Dia akan punya data sebelumnya, data yang berbentuk pair ya. Jadi misal size-nya 10 meter, jumlah bedroomnya 2, zip code-nya sekian, wealth-nya harganya sekian. Wealth itu apa ya? Tingkat apa ya? Tingkat kekayaan ya. Istilahnya mungkin kalau data itu level dari rumah itu terletak di lokasi mana lah. Anggapnya seperti itu. Kita punya X1, X2, X3 sama X4 beserta ini labelnya. Nah, labelnya ini merupakan nilainya. Jadi kita sebelumnya pasti punya data training yang isinya adalah input sama output. Nah, pair ya bentuknya. Oke. Oke. Ya, jadi itu ya. Supervised learning masuk ke bagian regression. Kalau ininya berbentuk label ya itu pasti classification. Itu.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini termasuk mana? Nah, ini gampang ya. Di sini ada tulisan classifier-nya. Ini pasti masuk ke classification. Nah, kita punya data berbentuk email ya. Email itu pasti sebelumnya kita akan belajar. Model kita akan belajar. Ini yang email yang spam, ini email yang bukan spam ya. Nah, dari data pembelajaran itu, classifier yang akan kita bentuk, dia akan belajar secara mandiri. Kira-kira mana yang spam dan mana yang bukan spam. Atau ini, nah, kalau ini kira-kira masuk ke mana? Bisa dijawab mungkin. Masuk ke regresi, klasifikasi, atau clustering. Masuk mana kira-kira? Apakah regresi? Apakah clustering? Apakah classification? Supervised regression. Nah, ada yang lain mungkin? Classification. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kita punya data output ya. Ini apakah berbentuk kuantitatif ini? Ini kan label ya. Ini label, granted, not granted. Jadi kalau regresi, apakah ini termasuk regresi? Bukan ya, karena memang outputnya berbentuk label, granted, not granted. Jadi bukan itu ya, bukan regresi. Tapi yang lebih tepat adalah klasifikasi. Walaupun sebetulnya X-nya ini juga itu ya, X-nya berupa, bentar, X-nya itu berupa data kuantitatif, tapi Y-nya berupa data kuantitatif, data yang bukan kuantitatif. Ini kan age, income, saving account, saving amount, credit duration, ini bentuknya itu semua kuantitatif semua. Tapi sebetulnya outputnya ini bukan berupa angka kuantitatif, tapi label. Nah, ini termasuk ke classification. Oke. Nah, ini beberapa kasus yang bisa kita gunakan untuk ya contoh ya. Jadi sebentar, saya hapus dulu. Ini misalnya ada untuk face detection ya. Nah, face detection ini pasti ini ada mukanya Pak Joko ini ya. Nah, ini dia kan pasti di apa ya, dikasih data latih dulu ya. Ini yang wajah, ini bukan wajah. Nah, pasti nanti otomatis model yang sudah kita buat itu bisa mengklasifikasikan mana yang wajah, mana yang bukan. Nah, berdasarkan data latih sebelumnya. Ini ada contoh-contohnya. Nah, face recognition, face detection sama recognition ini agak beda ya. Kalau yang detection ini cuma mendeteksi wajah saja. Ini termasuk wajah ya. Biasanya kalau Anda menggunakan kamera di HP Anda, itu kan ada face detection-nya. Tapi yang face recognition, ini yang bisa menentukan ini namanya siapa. Biasanya kalau Anda ngetak ya, teman Anda di Facebook atau di Instagram, biasanya secara otomatis ini si ini itu ya. Misalnya Anda ngetak apa teman Anda gitu kan ya. Itu otomatis bisa ada namanya biasanya kayak gitu. Nah, atau facial expression ya. Ini orang yang takut, anak yang lagi takut, anak yang lagi sedih ya. Terus anak yang lagi netral, anak yang lagi happy, anak yang lagi takut. Nah, ini bisa kita deteksi juga menggunakan machine learning ya. Ini termasuk klasifikasi. Ini klasifikasi, ini juga klasifikasi, ini juga klasifikasi ya. Nah, ini juga ada klasifikasi, ini yang cukup populer ya, untuk merecognize tulisan tangan ya. Ini termasuk angka 9, ini termasuk angka 1, ini termasuk angka 2 dan seterusnya. Ini juga klasifikasi, banyak kasus klasifikasinya. Ini untuk mengenali ya, mengenali tulisan plat nomor. Nah, biasanya ini kalau di Smart City, kayaknya di Surabaya sudah ada ya. Jadi kalau Anda melanggar lalu lintas, nanti otomatis plat nomor Anda akan dikenali. Oh, ini ada mobil dengan plat sekian, itu miliknya siapa? Nah, seperti itu. Visual inspection ini digunakan untuk melihat kira-kira produk mana yang defect ya, yang rusak. Contohnya kayak ini. Ini kan ada apa ini ya? Anggap saja ini sirup ya. Sirup terus ada airnya itu masih kurang ya, kurang dari batas seharusnya. Nanti otomatis kamera ini bisa mendeteksi ini yang sirupnya masih kurang ya, airnya bisa ditambah sebelum nanti dijual ke dijual ke pelanggan seperti itu. Nah, atau ini untuk
automated checkout lanes in retail ya. Biasanya ini digunakan untuk mengkategorikan ini termasuk Pepsi, nanti dijadikan satu Pepsinya. Ini sih biasanya pakai clustering bisa ya harusnya. Tapi klasifikasi juga bisa sih. Kalau kita sudah punya data, itu kan ya, data latih ini Pepsi, ini sneaker ya. Nanti bisa dikategorikan secara otomatis mesinnya. Nah, atau juga untuk ini fruits and vegetables recognition in cashier. Jadi nanti kita tinggal beli saja buah ya. Misalnya buah terus kita langsung taruh di barcode misalnya tanpa ada tulisan apa-apa, nanti otomatis bisa dikenali ini harganya berapa gitu ya. Bukan cuman itunya saja, beratnya saja, tapi mungkin dianalisis juga bentuk buahnya ya. Kalau buahnya lebih bagus, harganya mungkin lebih mahal. Seperti itu. Atau automotive safety, ini juga kalau mobil-mobil smart car sekarang sudah ada semacam kayak sensornya ya, untuk menganalisis kira-kira di depan itu ada orang atau enggak, di sebelah kiri itu sudah dekat dengan trotoar atau enggak, terus di sebelah belakangnya apakah ada mobil yang mau mendekat atau enggak. Ini biasanya bisa kita jadikan untuk ya otomatis, safety otomatis ya. Kalau sudah kayaknya mau nabrak ini, nanti otomatis airbag-nya bisa muncul gitu. Atau crime incident detection, kalau ada apa ya orang ya dengan ini kayak mau bertengkar gitu ya, nanti CCTV-nya bisa mengenali, oh orang ini kayaknya mau bertengkar atau mau dia membawa senjata tajam atau mau menembak, karena dari bahasa tubuhnya itu kayaknya dia mau bertengkar. Nah, itu bisa dideteksi secara otomatis, crime incident detection. Atau ini tumor detection menggunakan CT scan. Ya, ini biasanya sering digunakan sih ya. Jadi kalau ada misalnya kalau kita citra image-nya, CT scan-nya sudah kayak gini ya, terus kita bisa deteksi kalau ada gumpalan di tengah, oh berarti dia termasuk tumor ya, tumor otak seperti itu. Atau ini tumor payudara ya, kanker payudara bisa juga dideteksi menggunakan CT scan, data CT scan. Nah, ini kalau lung infection ya, infeksi paru-paru, kalau memang kita punya data X-ray-nya, kita bisa klasifikasikan secara otomatis. Ini termasuk orang yang kena TBC misalnya atau kena COVID, itu bisa kita deteksi menggunakan data CT scan. Atau ini benign or malignant cell detection. Jadi kita bisa deteksi kira-kira mana sel kanker yang berbahaya atau tidak berbahaya ya. Kita bisa juga deteksi menggunakan data CT scan. Atau image segmentation, ini kita gunakan untuk ini mengetahui kualitas daun. Biasanya ini penelitian dari Pak Joko, dia bisa mendeteksi kira-kira daun ini termasuk daun yang sehat atau tidak ya. Itu bisa dideteksi di sini. Atau market segmentation, ini clustering ini biasanya. Nah, kita kan punya data ya, data misalnya data histori penjualan dari tiap bulan ya, tiap customer punya data sendiri-sendiri. Nah, dari situ kita bisa cluster. Oh, ternyata kita punya punya data itu yang seperti ini. Ya, kita bisa kategorikan. Ya, misalnya ada orang yang suka eksekutif ya, maksudnya dia memang yang dibeli itu barang-barang eksekutif misalnya. Kalau yang student misalnya yang dibeli itu alat-alat yang memang digunakan oleh student ya, itu bisa kita clustering. Kita bisa clustering berdasarkan segmentasinya. Nah, ini kita bisa, istilahnya ini kita bisa mendeteksi lebih dari satu objek ya di satu gambar. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan back of visual words ya. Misalnya kayak gini. Ini kan ada sepeda ya. Sepeda itu bisa kita klasifikasikan. Ada rodanya sebanyak 2. Ada apa ini ya? Kayuhannya 2 gitu kan ya. Terus saddle-nya ada 1 ya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa satu kata, satu image ini kita bisa deteksi lebih dari satu kata yang ada di sana. Ini misalnya kayak gini. Dia punya mata 2, dia punya rambut ya, dia punya hidung 1 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk
mendeteksi banyaknya objek dalam satu gambar ya. Nah, social network analysis ini ya biasanya digunakan dari sosial media ya. Sosial media itu dia bisa menganalisis jaringan ya di satu platformnya. Kira-kira pengguna sosial media itu berapa banyak. Oke, kita kita break lagi 5 menit ya. Ini juga lagi ada adzan di tempat saya, jadi nanti kita mulai lagi pukul 11:43 ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Sambil nunggu break, kalau ada pertanyaan silakan bisa dituliskan di chat.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kurang sedikit sebetulnya. Ini berbagai macam contoh terkait dengan penerapan machine learning ya. Nanti contoh-contoh yang lain juga masih banyak ya. Di real case-nya sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, ini untuk datasetnya. Dataset yang digunakan nanti, kalau nanti Anda mengerjakan project, dataset-dataset yang bisa Anda akses secara gratis, itu bisa Anda dapatkan dari UCI. Ini linknya bisa nanti Anda cek di sini. Kaggle dataset, ini juga cukup populer ya. Datasetnya publik, Anda bisa gunakan untuk penelitian. Dan yang terakhir ada Atap Data Dataset. Nah, ini bisa nanti ada cek di sini ya. Oke, untuk jurnal database sama repositorinya Anda bisa akses di link-link ini ya, Google Scholar, IEEE Explore, Science Direct, Garuda, Rama Repository, sama Elip Ubaya, dan Repository Ubaya. Ini beberapa penelitian ya, atau jurnal yang bisa Anda akses ya. Misalnya Anda nanti mencari referensi terkait dengan metode-metode machine learning, Anda bisa gunakan beberapa jurnal database ini. Oke, jadi cukup sekian mungkin ya untuk materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sebetulnya ini masih awal ya, kita masih introduction to machine learning saja. Ya, setidaknya Anda sudah punya gambaran apa itu machine learning ya, apa itu jenis-jenis machine learning. Ya, kita tadi sudah dapat simpulkan bahwa machine learning itu ada 4 tadi ya tipenya. Supervised learning, unsupervised learning, terus reinforcement learning, dan semi supervised learning. Tapi nanti yang akan kita fokuskan di mata kuliah machine learning ini, kita akan fokus ke supervised sama unsupervised. Sedangkan yang reinforcement learning sama semi supervised learning itu nanti Anda bisa pelajari di mata kuliah deep learning. Ya, walaupun sebetulnya juga ada sih machine learning yang termasuk di reinforcement learning sama semi supervised learning. Tapi nanti itu juga akan dibahas di mata kuliah deep learning. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke. Oke ya, untuk bahasa pemrogramannya nanti kita menggunakan Python ya. Saya kira Anda semua juga sudah pernah ya, sudah mendapatkan di mata kuliah sebelumnya ya, coding Python. Ada yang belum pernah coding Python di sini? Atau sudah? Yang sudah angkat tangan coba. Oke, ya sudah semua kayaknya ya. Oke, banyak yang sudah. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Bisa lower hand. Oh ya, untuk tiap materi ya, tiap pembelajaran ini akan saya share videonya di grup Telegram ya. Nanti saya akan share di sana. Sama nanti minggu depan kita tidak ada kuliah live. Nanti dalam bentuk video kuliahnya nanti akan saya share sebelum hari H. Nanti silakan Anda lihat. Nanti kalau ada materi yang masih dibingungkan bisa ditanyakan ya langsung di grup Telegram. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sebelum saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti di beberapa pertemuan ke depan kita akan ya selain belajar teori, nanti kita juga akan langsung implementasi ya di Python. Nanti kita akan coba bikin model klasifikasi baik itu untuk KNN, untuk K-means ya, untuk ANN kita nanti akan gunakan Python, dan di Python itu kita akan menggunakan library yang namanya scikit-learn. Nah, di dalamnya itu sudah banyak library ya, sudah banyak function yang bisa langsung kita panggil untuk klasifikasi ya, untuk klasifikasi, untuk regresi dan lain sebagainya. Itu nanti kita tinggal panggil saja sebetulnya. Cuman ya memang kita harus tahu lah konsep dari machine learning itu seperti apa dari tiap algoritma yang akan kita pelajari. Oke. Sorry. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan ya oke, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti untuk materinya sudah bisa Anda akses ya di ULS. Untuk videonya nanti akan saya upload setelah ini. Nanti Anda bisa lihat di Telegram ya untuk rekamannya. Kalau memang ada beberapa penjelasan yang masih kurang Anda pahami, ya nanti bisa tanyakan nanti di Telegram ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua di perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi di tanggal 18 ya. Di tanggal 24 ya. 24 Agustus di week ketiga. Nanti kita akan ada sesi live Zoom dan pembahasan kita nanti sudah mulai masuk ke klasifikasi ya week ketiga.
Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya end meeting. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.